Halo teman-teman, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 5 Juli 2020, hari Minggu, dan ini juga bulan purnama di Capricorn, serta gerhana bulan di Capricorn. Teman-teman, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Dan jika perlu informasi lebih ringkas, silakan lihat rangkuman dari bacaan hari ini di bawah video. Dan kita mulai dengan satu bacaan seperti biasa. Hari Sabtu dan Minggu saya mulai dengan Rumi. Saya akan mengacak dan ambil satu kartu yang di tengah. Untuk hari ini, hari Minggu, wow, kartu yang keluar adalah She Offers the Sacred Wine, So Drink. Nomor 32 atau 5, perubahan. Jadi, di sini sebenarnya kalau secara sekilas saya kembali ke gambarnya, dia menawarkan wine itu sebenarnya adalah penggambaran minuman yang sifatnya heaven, ya, heavenly, bukan heaven, heavenly. Jadi sesuatu yang sifatnya baik buat dirimu. Tentu saja ini adalah di masa yang lalu, ya. Kita ambil adalah informasinya bahwa yang ditawarkan adalah sesuatu yang baik dan nikmat juga. Kenapa tidak kau minum? O wine giver of enlightened hearts, offer me the wine of your kindness, for this is the reason you have brought me here from the desert of oblivion. Jadi pemberi wine, pemberi yang bermanfaat, minuman yang bermanfaat, dan ini adalah membuat hati kita menjadi terang. Tawarkan kami sesuatu dari kebaik-hatian yang membawa kita ke tempat ini dan keluar dari ketidakterlihatan oblivion. O beautiful wine giver, pour me wine that gives me insight. Offer me the wine from the sea of love and fill my heart with pearls. Jadi di sini dia juga meminta, hai para pemberi wine, ya, yang datang dari lautan cinta, isi hati kami dengan mutiara, sesuatu yang berharga datang dari hati. Until I shred the veil and go beyond reason, sehingga saya mampu melakukan sesuatu dan tidak harus punya alasan untuk melakukan sesuatu. Alasannya ya cukup cinta tersebut. My spirit is consumed by judgment. Ya, karena jiwa saya dipenuhi dengan penghakiman. My life is reduced by thought. Jadi kehidupan saya itu hanya terbatas logika saya, dan logika tentunya yang saya tahu aja kan. Kemudian pour the precious wine over the frozen cries of skeptics. Jadi berikan wine yang begitu berharga itu kepada orang yang bersikap skeptis, ya. Skeptis itu kan dingin sekali sampai beku, tidak mau bergerak. Until their words become warm, sehingga kalimatnya, kata-katanya menjadi kata-kata yang hangat. Jadi bukan skeptis lagi, mempertanyakan, merendahkan, meragukan. Sementara kata-kata yang hangat adalah ketika kita memberi encouragement, sesuatu yang membuat dia merasa lebih nyaman untuk bicara. And their nays become yes. Jadi yang tadinya dia katakan nggak mungkin kali gitu, itu menjadi sesuatu yang dipahami oleh mereka. Jadi di sini kita lihat kalau dari puisinya adalah yang ditawarkan adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang heavenly, yang baik buat diri kita, yang membawa kita menjadi punya rasa kebaik-hatian, membuat hati kita lebih berharga, mengajak orang untuk bersikap lebih positif. Tetapi tidak semua orang bisa menerima tawaran itu sebagai sesuatu yang berharga. Maka kartu ini mengatakan ambillah, berubahlah. 3 kartu. Oke. Gambar ular di tengah, sebenarnya ini adalah Seven of Wands di sini, ya. Seven of Wands itu aslinya adalah kita berusaha mempertahankan sesuatu yang yang buat kita adalah kebenaran yang mutlak, which is not true. Karena tadi hidup saya itu bisa
di-reduce, bisa hanya dikecilkan, hanya sebatas dari pikiran kita. Yang namanya pikiran manusia sampai seberapa besar sih gitu ya. Sepinter-pinternya orang, dia tetap orang dengan batasan waktu, batasan semua keterbatasan yang ada manusia. Nah, di sini ada dua gambar, yang gambar anak itu menggambarkan innocence. Ya, innocence itu adalah ketika kita tidak terpengaruh pada hal-hal lain. Jadi kita apa adanya, apa yang reaksi kita yang pertama itu adalah innocence, dan kedua adalah bintang. Saya melihat bintang sebagai sesuatu yang datangnya dari jauh, yang kosmos, ya, sifatnya seperti itu. Sementara kita hanya mampu bicara bla bla bla, itu hanya kemampuan ya sebatas manusia saja. Dimana kita juga sudah punya pengalaman penghakiman. Kalau kita salah dan kita pikir kita salah, kita akan menghukum diri kita sendiri, sehingga kita juga perlu menghukum orang lain yang menurut kita juga salah. Nah, innocence itu kebalikannya dari hal tersebut. Kita tidak memberi penghakiman benar atau salah, karena sebenarnya kebenaran itu adalah relatif di mata manusia. Saya sudah mengambil 3 kartu dari Angels of Abundance Oracle Card. Kita ambil satu persatu. Yang pertama adalah Detox Your Friendship. Yang kedua adalah Release Jealousy, lepaskan rasa rasa cemburu. Yang ketiga adalah Savings atau menabung. Dan ini kita lihat menabung, gambarnya anak kecil. Oke, kita mulai dari yang pertama, Detox Your Friendship sebagai penyebab atau sesuatu yang sudah terjadi lebih dahulu. Your abundance flow is being affected by people with whom you're spending time. So, be discerning about your associations and relationship. Choose to be the people who are inspiring, generous, and supportive. Ya, jadi sepertinya memang penghakiman itu adanya di lingkungan kita, sehingga kita ikut-ikut cupak lah, istilahnya begitu. Itu masa lalu kita. Sekarang kita diminta untuk melepaskan kecemburuan. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Ya, jadi kecemburuan adalah karena kita merasa tidak punya, kita ngiri sama kepemilikan orang lain, maka energi ngirinya kita itu akan diwujudkan oleh universe dengan kita memang rasanya tidak punya dan tidak punya, dimanifestasikan. So let other people's success inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Kalau mereka bisa berhasil, maka dirimu juga bisa. Dan near future adalah savings, menabung. As you consistently save your future, di sini yang ditabung adalah masa depan. Your future is saved. You do your future self a big favor as you consistently set aside present funds. This is a part of self-care and path to feeling secure as you focus upon your life purpose. Jadi menabung masa depan tidak hanya menabung uang, tapi menabung kebaik-hatian dan menabung sesedikit mungkin masalah. Jadi masalah kalau kita tabung, kita mungkin bisa menutupinya sekarang, tapi tidak di masa depan. Hari ini adalah bulan purnama dan gerhana bulan di Capricorn. Dan karena dia dekat dengan South Node, salah satu South Node atau North Node, maka ini akan ada gerhana. Gerhana itu karena dekat dengan South Node, dan South Node itu bicara tentang masa lalu, tentang raport yang sudah kita peroleh. Dan Capricorn itu adalah musim Capricorn dalam gerhana Capricorn, dan aksisnya selalu dengan Cancer. Itu sudah terjadi sejak 1,5 tahun lalu, dan sekarang sebenarnya aksisnya sudah mulai masuk ke Sagittarius dan Gemini, sehingga sekarang adalah musim Sagittarius dan Gemini. Dan ini juga sudah kita rasakan di 2 gerhana di bulan lalu. Dan pada saat ini adalah terakhir dari musim Capricorn, Cancer,
terjadi gerhana. Jadi ini adalah penutupan, benar-benar completion dari 1,5 tahun yang lalu, karena dia akan datang lagi, tinggal dikali 6, kita sekitar 8 tahun ke depan, baru musim ini akan ada lagi, tapi dengan posisi North Node-nya yang ada di Capricorn. Jadi ini adalah akhir dari satu periode. Kalau kita bisa lihat, problemnya itu ada di 1,5 sampai 2 tahun terakhir, dan tema seperti ini akan muncul lagi nanti setelah 8 tahun ke depan. Jadi kita bisa lihat apa yang bisa diambil dari hal ini. Oke, jadi kalau kita lihat Capricorn adalah terkait dengan bagaimana kita mengelola diri kita untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dan ini sudah terjadi sejak 1,5 tahun yang lalu. Buat kebanyakan orang ini adalah tentang karir dan status sosial. Ini adalah tema umumnya. Nah, detailnya memang per zodiak, tetapi kita lihat bahwa hubungan antara rumah dan karir, rumah domestik dan karir, yang ke dalam diri kita dan yang keluar diri kita itu merupakan tema umum. Nah, dalam hal ini kalau kita memang mengupayakan sejak 1,5 tahun sampai 2 tahun terakhir terkait dengan pekerjaan, maka ini adalah saatnya say goodbye dengan upaya tersebut. Dan mungkin 1,5 sampai 2 tahun terakhir adalah masa di mana kita banyak mengalami masalah terkait dengan pekerjaan, karir, dan status sosial, termasuk buat beberapa terkait dengan menemukan rumah atau tempat tinggal yang paling nyaman, paling secure buat kita. Jadi ini adalah titik di mana kesukaran yang terjadi itu bisa mulai ditutup. Kalau kita lihat arti dari gerhana, oke, kita ambil dari moonologi. Kita ambil yang ini di full moon in Capricorn. Ini adalah nanti hari ini tanggal 5, the end of a tough cycle approaches. Jadi ini adalah pengakhiran dari situasi yang sukar, ya, karena Capricorn itu sebenarnya memberi energi kita harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan penghakiman itu biasanya adalah yang menjadi dasar dari pendekatan, karena Capricorn diatur oleh Saturnus, dan Saturnus adalah guru besar yang memberi pelajaran, dan itu niatnya adalah bukan menghukum tapi mengajarkan kita supaya menjadi yang terbaik, versi terbaik dari diri kita. Ya, kalau di sini jelas bahwa ini, if you wondering if you should stay in your job or leave, this card can be a strong sign to make an exit. Dan kemungkinan besar adalah ini adalah saat atau tema yang besar kita keluar dari satu situasi dan masuk ke situasi yang baru, terutama di dalam pekerjaan. Kita lanjut dengan tarotnya. Ambil yang 4 kartu seperti biasa. Iya, saya pikir memang hari ini kalau kita bersedih adalah karena kita mengakhiri sesuatu, tapi bukan berarti ini adalah hal yang buruk. Kita seperti mengevaluasi apa yang terjadi selama ini, apa yang memang kita harus rela untuk lepaskan, karena kita sedang menjelang sesuatu yang baru. Ya, ini adalah hari dimana kita merasa happy. Sebenarnya excitementnya ada di sini, karena kita sebenarnya dalam in between, ya, dalam posisi menyelesaikan sesuatu dan baru akan mulai, sehingga sebenarnya energi dua dunia ini masih ada di tangan kita, tapi kita merasa cukup antusias, dan ini adalah tantangannya. Kita rasanya pengen buru-buru untuk segera mewujudkan sesuatu, tetapi itu tidak mungkin karena memang baru saja mulai. So yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah lebih fokus pada proses emosi yang kita lakukan pada saat ini. Kenapa? Karena emosi kita sedang cukup terpengaruh oleh situasi ini, ya, situasi di mana say goodbye ke masa lalu dan menjelang sesuatu yang baru. Saya akan mengambil spirit animal 5 kartu.
Oke, kita sudah peroleh kartunya. Ya, ini adalah saatnya kita mulai project yang baru. Kreativitas ini menunjukkan ini adalah era dari project tertentu. Challenge-nya adalah movement, ya. Tadi Five of Cups-nya kan bercerita tentang kita agak berat untuk meninggalkan situasi yang sudah kita dalami sejak beberapa saat. Solusinya adalah loyalty, dan saya yakin loyalty-nya adalah pada perkembangan atau bagaimana terus untuk tidak pernah berhenti mengembangkan diri. Advice-nya adalah work, ya. Fokus pada pekerjaan, ini adalah gambar lebah. Dan outcome-nya adalah subtlety. Pada saat ini memang belum banyak dirasakan apa yang menjadi hasil. Karena apa? Karena memang ini adalah saat yang baru. Jadi teman-teman, hari ini adalah hari yang penting karena ini adalah penutupan dari satu periode, dan kira-kira periodenya itu adalah 2 tahun terakhir ini. Dan apa yang menjadi tema ini baru akan kita temui lagi 8 tahun ke depan. Tadi hitungannya saya sudah ceritakan tentang North Node dan South Node. Dan ini adalah ketika kita berharap bahwa masalah atau situasi yang berat yang kita lalui 2 tahun itu kan sebenarnya adalah pelajaran untuk kita bisa mulai petik, dan kita akan mulai periode baru di mana kita akan bisa menggunakan semua pelajaran yang sudah kita peroleh sejak 2 tahun yang lalu. Barangkali kita sedih, tetapi yang perlu kita lakukan adalah untuk terus innocent, mau belajar ke depan, karena kita sebenarnya dalam posisi seolah-olah kita paham, padahal yang kita pahami hanyalah sebatas apa yang kita sudah pernah pelajari. Dan di sini adalah saat dimana ada satu tawaran diberikan pada kita, dan itu adalah tawaran yang baik, tetapi somehow kita merasa ragu apakah kita akan mengambil atau tidak. Di sini jelas sarannya adalah ambillah. Dan tadi karena kita juga lihat situasinya adalah gerhana bulan di Capricorn, dan ini adalah gerhana bulan Capricorn terakhir untuk periode saat ini, maka ini adalah memang gerbang keluar dari situasi yang berat untuk masuk ke pengalaman berikut ke 8 tahun ke depan. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.